Halo Halo semuanya. semuanya. Tahu nggak kita mau ngapain? Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem komputer pelajaran informatika kelas 9. Jangan lupa nonton sampai akhir ya. Dan juga disimak videonya baik-baik. Halo, hai semuanya. Salam sejahtera. Di sini kita akan menjelaskan materi bab 4 tentang sistem komputer pelajaran informatika kelas 9. Sebelumnya kita perkenalkan dulu ya. Perkenalkan, saya Rinda Zilmana dan teman saya bernama Adli Zelani Sofandi. Jangan lupa nonton sampai akhir ya teman-teman. Oke teman-teman, hari ini kita akan menjelaskan tentang 7 hal baik dalam menggunakan komputer. Yang pertama, pentingnya menjaga kebersihan komputer. Menjaga kebersihan komputer sangat penting karena dapat meningkatkan kinerja dan memperpanjang umur perangkat keras, serta mencegah kerusakan akibat panas berlebih dan menghemat biaya perbaikan di masa mendatang. Yang kedua, menggunakan komputer dengan baik. Kita menggunakan komputer dengan baik karena alat ini meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kecepatan dalam berbagai tugas seperti pekerjaan, pendidikan, dan komunikasi. Yang ketiga, tidak makan dan minum di dekat komputer. Tidak boleh makan dan minum di dekat komputer karena risiko kerusakan pada perangkat seperti tumpahan cairan yang bisa menyebabkan korsleting atau karat, serta remahan makanan yang bisa menyumbat keyboard mengundang hama. Yang keempat, mencegah kabel berantakan. Kita harus mencegah kabel berantakan di komputer karena dapat menyebabkan kebakaran akibat korsleting, kerusakan kabel yang bisa memicu bahaya tersetrum, serta menghalangi aliran udara yang dapat menyebabkan overheating pada perangkat. Yang kelima, bahayanya memegang atau memasukkan jari ke lubang pada perangkat komputer yang sedang menyala. Sangat berbahaya untuk memasukkan jari ke dalam lubang ventilasi pada komputer yang menyala karena berbagai risiko, mulai dari sengatan listrik hingga kerusakan komponen internal. Lanjut, yang keenam, mematikan komputer setiap selesai digunakan. Mematikan komputer setiap selesai digunakan penting untuk menjaga kinerja dan keamanan sistem, menghemat energi, serta memperpanjang umur komponen. Yang terakhir, yang ketujuh, posisi duduk yang baik di depan komputer. Posisi duduk yang baik di depan komputer sangat penting untuk menjaga berbagai masalah kesehatan jangka panjang seperti nyeri punggung dan leher, ketegangan mata, serta mengurangi risiko masalah kardiovaskular. Selanjutnya B. Cara kerja komputer. Cara kerja komputer, ketika komputernya pertama kali dinyalakan, akan terjadi proses pengecekan seluruh hardware yang dilakukan oleh BIOS, Basic Input Output System. BIOS tersimpan di ROM, Write Only Memory, pada motherboard booting. Proses yang terjadi jika komputer pertama kali dinyalakan sebagai sistem operasi dapat berjalan. Selanjutnya, tahapan proses booting, yaitu yang pertama, CPU reset, yaitu pertama kali komputer dinyalakan dengan tombol power CPU. Selanjutnya, tahapan yang kedua, POS atau power on self test, yaitu proses memastikan semua hardware berfungsi sebelum masuk ke sistem operasi. Dan jika terjadi error, maka akan terdengar suara beep sehingga bisa mengidentifikasi dan memperbaiki masalah perangkat keras sejak dini. Selanjutnya, tahapan yang ketiga, yaitu disk boot, yaitu tempat menyimpan sistem operasi pada komputer berupa hard disk atau SSD. Ini penting untuk menginstal sistem operasi, memulihkan data, atau melakukan diagnostik jika hard disk utama mengalami masalah. Lalu, proses booting pada komputer dibedakan, yaitu 1. Cold booting. Booting saat komputer mati dengan cara menekan tombol power pada komputer. 2. Warm booting. Booting saat komputer sedang menyala, biasanya dilakukan jika terjadi error dengan cara menekan tombol reset. Selanjutnya, CPU terdiri atas 3 komponen penting, yaitu yang pertama A. Control Unit atau disingkatnya yaitu CPU, berfungsi mengendalikan semua perangkat. Dan
dan pengurangan. Yang ketiga, C. Register. Berfungsi tempat penyimpanan berkapasitas kecil dengan kecepatan sangat tinggi dan berfungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU, dan juga digunakan untuk menyimpan hasil dari operasi aritmatika dan logika oleh ALU, unit aritmatika dan logika seperti akumulator. Selanjutnya ada gerbang logika. Gerbang logika adalah dasar pembentuk sistem elektronik digital yang berfungsi merubah sinyal input menjadi sinyal output sesuai aturan logika biner 0 dan 1. Gerbang logika bekerja pada bilangan 0 dan 1. Jenis gerbang logika yaitu: Yang pertama ada gerbang logika AND, yaitu bernilai 1 jika semua inputnya 1. Terlihat di gambar nomor 1 ya, input A dan B itu ada yang semuanya bernilai 1 kan. Nah, berarti yang bernilai semuanya 1, maka outputnya adalah 1, dan selebihnya nilai outputnya yang lainnya adalah 0. Yang kedua, gerbang logika NAND, yaitu bernilai 0 jika semua inputnya 1. Ini kebalikan dari N ya, cuman kalau N bernilai 1 jika semuanya 1, dan kalau NAND bernilai 0 jika semuanya 1. Lihat pada gambar nomor 2, input A dan B yang ada yang semuanya bernilai 1 kan? Ada kan yang semuanya bernilai 1? Nah, berarti yang semuanya bernilai 1 tersebut, maka outputnya adalah 0 dan output lainnya adalah 1. Selanjutnya yang ketiga, ada gerbang logika OR, yaitu bernilai 0 jika semua inputnya 0. Nah, coba lihat di gambar nomor 3. Terdapat input A dan B yang nilainya semuanya adalah 0 kan? Nah, berarti outputnya adalah 0 dan output lainnya adalah 1. Lalu ada SOR, yaitu bernilai 1 jika semua inputnya berbeda. Terlihat pada nomor 4, ada input A dan B yang nilainya berbeda. Nah, maka nilai outputnya adalah 1 dan output lainnya adalah 0. Gerbang logika NOR, yaitu bernilai 1 jika semua inputnya 0. Jika gambar pada nomor 5 ada input yang nilai semuanya adalah 0, maka outputnya adalah 1. Selanjutnya gerbang logika SNOR, yaitu bernilai 1 jika semua inputnya sama. Lihat pada gambar 06, ada input yang semua nilainya sama, maka nilainya adalah 1 dan selebihnya adalah 0. Gerbang logika NOT yaitu bernilai kebalikannya, yaitu jika nilainya inputnya 0, maka outputnya adalah 1, dan jika inputnya 1, outputnya adalah 0. Selanjutnya, jenis-jenis dan makna gerbang logika. Yang pertama, A. Gerbang logika NOT atau NOT OR, bernilai 1 jika semua inputnya adalah 0. Yang kedua, B. Gerbang logika OR, bernilai 0 jika semua inputnya adalah 0. Yang ketiga, C. Gerbang logika NAND atau NOT AND, bernilai 0 jika semua inputnya adalah 1. Yang keempat, D. Gerbang logika AND, bernilai 1 jika semua inputnya adalah 1. Yang kelima, E. Gerbang logika NOR, bernilai 1 jika semua inputnya berbeda. Yang keenam, F. Gerbang logika XNOR, bernilai 1 jika semua inputnya sama. Yang terakhir, yang ketujuh, G. Gerbang logika NOT, bernilai kebalikannya. Sekian materi dari video kami. Semoga video ini mudah dimengerti dan bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau apapun. Terima kasih sudah menonton video kami sampai akhir. Jangan lupa like dan subscribe ya guys. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.